Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Aji di YouTube Coach TV dalam acara Indahnya Islam. Kali ini kita masih membaca buku dari berjudul Prahara Padang Mahsyar dari Dr. Ahmad Mustafa Mutawali. Kali ini masuk ke bab selanjutnya, yaitu Padang Mahsyar atau bentuk daripada Padang Mahsyar. Ingin tahu ceritanya? Saksikan setelah yang satu ini. Oke, kita mulai saja. Padang Mahsyar. Pada hari kiamat, manusia dikumpulkan di bumi dengan karakter berbeda, tidak seperti bumi kita ini. Bumi Mahsyar adalah bumi putih bersih tanpa adanya tanda apapun. Hal ini diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad. Ia berkata, Rasulullah bersabda, pada hari kiamat, manusia dikumpulkan di suatu tanah putih kemerahan laksana padang bersih. Di sana tidak ada tanda untuk seorang pun. Nah, kemudian dari Imam Ibnu Hajar menjelaskan, Hatabib menjelaskan, afar artinya putih tidak cemerlang. Iyad menjelaskan, afar artinya putih sedikit agak merah. Ibnu Faris menjelaskan, makna afar adalah putih murni. Naki artinya lembut dan bersih. Maklam artinya tanda yang menjadi petunjuk jalan petunjuk jalan seperti gunung, batu besar atau apapun yang dibuat manusia sebagai petunjuk jalan. Nah, itu artinya Padang Mahsyar. Jadi tanah putih kemerahan laksana padang bersih, itu isinya seperti itulah Padang Mahsyar. Kemudian di manakah manusia saat itu? Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Diriwayatkan dari Aisyah, yang berkata, aku adalah orang yang pertama menanyakan ayat ini kepada Rasulullah, yaitu pada hari ketika bumi digantikan dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semua di Padang Mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Aku bertanya, dari surat Ibrahim ayat 48, aku bertanya, manusia di mana saat itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, di atas sirat. Nah, setelah gambar daripada Padang Mahsyar. Saat di Padang Mahsyar, manusia dikelompokkan ke dalam golongan tergantung amalannya. Nah, di sini supaya dia memperingatkan manusia tentang hari pertemuan atau hari kiamat ini. Hari kiamat adalah hari di mana seluruh layar manusia tertunduk karena wibawa Sang Pencipta. Hari di mana mereka akan jangan terpecah belah dan bersikap munafik dikumpulkan. Hari di mana lembar-lembaran catatan amal di perbuatan memberi saksi. Air mata berderai dari pelupuk mata atas kelalaian yang dilakukannya. Para pendosa bersedih saat mereka sulit untuk terlepas dari dosa. Saat itu neraka jahanam nampak. Di sana terdapat air yang sangat pedih dan sangat dingin telah disediakan untuk orang-orang yang keji, orang-orang yang fasik, menghanguskan muka mereka. Tidak ada yang menjaga mereka dari siksa Allah saat itu. Panasnya mencapai ke hati dan di dalam sanubari. Hari yang sangat panas dan sangat dingin itu dikenakan pada mereka tanpa keikatan. Hari itu sangat panas sekali mencapai puncak panas. Sementara itu penghuni surga mendapatkan keridhaan karena mereka mengamalkan sesuatu petunjuk Allah. Mereka menang dan meraih tingkatan-tingkatan perlombaan. Mereka berada di dalam cahaya yang sempurna dan terang, kenikmatan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Gelas-gelas yang terisi penuh arak terbaik. Mereka merindukan sang kekasih dan ia juga merindukan mereka. Kemudian mereka dituntun menuju bukit. Kita telah diberitahu apa yang terjadi pada dua golongan saat mereka dipisahkan. Tidakkah kau ingat firman Maharaja Maha Pencipta dalam surat Al-Mu'min ayat 15? Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang mempunyai ars, yang mengutus Jibril dengan membawa perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya supaya dia memperingatkan manusia tentang hari pertemuan atau hari kiamat ini. Kemudian huru hara kiamat. Jadi yang pertama, huru hara kiamat adalah matahari dan bulan digulung cahaya bulan lenyap. Jadi Allah berfirman dalam surat At-Takwir ayat 1, apabila matahari digulung. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Ibnu Abbas menyatakan apabila matahari digulung maksudnya adalah dipadamkan. Riwayat lain dari Ibnu Abbas menyebutkan maksudnya adalah dilenyapkan. Mujahid menyatakan matahari lenyap adalah hilang. Hal senada juga dikemukakan oleh Dahak. Kemudian Qatadah menjelaskan yang dimaksud cahaya matahari hilang
Said bin Jabir menyatakan yang dimaksud adalah dilenyapkan. Bahasa-bahasa makna daripada surat At-Takwir apabila matahari digulung itu ada berbagai makna yang sudah disebutkan oleh berbagai macam imam ya. Dan kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Rasulullah SAW, beliau bersabda, matahari dan bulan digulung pada hari kiamat. Allah berfirman, ini apabila mata terbelalak ketakutan dan apabila bulan telah hilang cahayanya dan matahari dan bulan dikumpulkan, dari Al-Qiyamah ayat 76. Itu maksudnya matahari digulung pada hari kiamat. Imam Ibnu Katsir menjelaskan firman Allah, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, yaitu cahayanya lenyap, kemudian matahari dan bulan disatukan. Mujahid menyatakan keduanya digulung, maksudnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bintang-bintang berjatuhan. Jadi yang kedua bintang-bintang berjatuhan dalam surat At-Takwir ayat 2 juga, ini firman Allah, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Penjelasannya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan firman Allah, dan apabila bintang-bintang berjatuh, yaitu berserakan, seperti yang disebut dalam firman Allah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, surat Al-Infithar ayat 2. Pada mulanya inkidar bermakna berjatuhan. Mujahid Robi bin Qusyam, Hasan al-Basri, dan Dahak menjelaskan firman Allah, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, yaitu berserakan, diriwayatkan dari Abu Abbas, dan apabila bintang-bintang berjatuhan artinya berubah. Jadi maknanya bisa berubah, berjatuhan, kemudian juga berserakan. Itulah makna daripada bintang-bintang berjatuhan. Kemudian yang ketiga, gunung-gunung hancur luluh. Allah berfirman ini dalam surat At-Toha ayat 105 sampai 107. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali, tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi. Imam Ibnu Katsir menjelaskan artinya Allah melenyapkan gunung-gunung dari tempatnya dan dijalankan hingga dibiarkan rata dengan tanah. Itu maksudnya dari surat At-Toha ayat 105 sampai 107. Maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya, yaitu Allah melenyapkan gunung-gunung itu dari tempatnya hingga seperti aneh-aneh berterbangan laksana kerikil. Setelah itu gunung-gunung yang dihancurkan dileburkan hingga menjadi debu yang berterbangan, kemudian lenyap dengan rata dengan tanah. Allah meratakan bumi di sana, tidak terlihat adanya bagian tanah yang rendah maupun tinggi. Ini menunjukkan bumi rata dengan sempurna. Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi. Maksudnya tidak ada lembah, tempat-tempat yang rendah atau dataran tinggi. Bumi terbentang luas, memuat seluruh makhluk. Allah bentangkan bumi laksana membentangkan kulit. Semua makhluk berada di suatu tempat. Seorang penyeru menyampaikan kata-kata, terdengar oleh mereka semua dan pandangan menembus mereka. Kemudian yang keempat adalah unta-unta yang bunting ditinggalkan atau tidak diperdulikan. Allah berfirman dalam surat At-Takwir ayat 4 ya. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan atau tidak diperdulikan. Imam Ibnu Katsir menyatakan, Ikrimah dan Mujahid menyatakan, isyar artinya unta yang bunting. Mujahid menjelaskan utilat artinya ditinggalkan dan dibiarkan. Yang kelima adalah binatang-binatang liar dikumpulkan. Masih dalam surat At-Takwir ya lanjutannya, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Ini Imam Ibnu Katsir menjelaskan maksud dikumpulkan seperti ini yang disebut dalam firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 38. Penjelasannya maksudnya ini, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Ibnu Abbas menjelaskan semua makhluk dikumpulkan, bahkan lalat sekalipun. Hal senada juga dinyatakan Robi bin Qusyam, Sadi dan lainnya. Ibnu Jarir menjelaskan makna paling tepat yang menggantikan husyirat dengan makna dikumpulkan. Awal berfirman,
dalam surat As-Sad ayat 19. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masing amat taat kepada Allah. Nah, itu maksudnya, penjelasannya. Nomor 6, lautan disulut dan diluapkan. Allah berfirman dalam surat At-Tur ayat 6, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Dan Allah berfirman dalam At-Takwir ayat 6, lanjutannya ya, yang tadi At-Takwir 1, 2, 3, 4, 5. Dan apabila lautan dijadikan meluap. Penjelasannya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan firman Allah, dan laut yang di dalamnya tanahnya ada api itu dalam surat At-Taur ayat 6. Robi bin Anas menyatakan, itulah air yang ada di bawah arsy Allah yang menurunkan hujan, yang menghidupkan jasad manusia dari dalam kubur pada hari kiamat. Jumhur ulama menyatakan yang dimaksud adalah lautan. Sementara itu terdapat perbedaan tentang makna masjur. Sebagian ulama menyatakan maksudnya lautan pada hari kiamat disulut menjadi api bergelombang meliputi seluruh yang ada di tempat pemerintahan di hari kiamat. Makna ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Sa'id bin Jabir, Mujahid, Abdullah bin Umair, dan lainnya. Nomor 7, roh-roh dipertemukan dengan tubuh. Allah berfirman, dan dalam surat At-Takwir ayat 7, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh. Imam Ibnu Katsir menafsirkan, masing-masing dikumpulkan dengan ruh yang serupa senada dengan firman Allah. Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim berserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka, yaitu surat As-Saffat ayat 22-23. Diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir bahwa Umar bin Khattab menyampaikan khutbah di hadapan khalayak. Ia membaca, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh, dari surat At-Takwir 7, Umar menjelaskan bahwa maksud dipertemukan adalah setiap golongan disatukan dengan golongan lain yang sejenis. Kemudian Umar ditanya tentang firman Allah, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh, surat At-Takwir 7 menjawab, orang saleh dipertemukan dengan orang saleh, orang keji disandingkan dengan orang keji di neraka. Itulah maksud roh-roh dipertemukan. Diriwayatkan dari Mujahid, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh, masih dalam surat At-Takwir ayat 7, ia menjelaskan manusia memiliki kesamaan saling dikumpulkan satu sama lain. Hal senada dikemukakan oleh Robi bin Kusaim, Hasan, dan Qatadah. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir. Inilah pendapat yang benar. Jadi Syekh As-Sa'id menjelaskan, maksud setiap pemilik amalan dikumpulkan bersama orang lain yang serupa. Orang-orang baik dikumpulkan bersama orang yang baik, orang-orang kecil dikumpulkan bersama orang-orang kecil, orang-orang mukmin dinikahkan dengan bidadari, dan orang-orang kafir disandingkan dengan setan. Ini senada dengan yang disebut Allah dalam surat Az-Zumar ayat 71, orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan. Firman-Nya dalam surat Az-Zumar ayat 73, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombong-rombongan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam yang dimasukkan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Dan firman-Nya dalam surat As-Saffat ayat 22-23, kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembah-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Nomor 8 adalah lembaran-lembaran catatan amal dibuka. Allah berfirman, dan apabila catatan amal perbuatan manusia dibuka, dalam surat At-Takwir ayat 10, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, Dahak menafsirkan setiap manusia diberi lembaran-lembaran catatan amal dengan tangan kanan dan kiri. Syekh As-Sa'id menjelaskan, dan apabila catatan amal perbuatan manusia mencakup semua amal perbuatan manusia baik buruknya dibuka, artinya dibagikan untuk para pemilik masing-masing. Di antara mereka ada yang mengambil dengan tangan kanan, ada yang mengambil dengan tangan kiri, dan ada juga yang mengambil dari punggung. Dan yang nomor 9 adalah langit dilenyapkan. Langit terbelah, pecah, berlalu, dan berjatuhan. Allah berfirman dalam At-Takwir ayat 11, dan apabila langit dilenyapkan. Imam Ibnu Katsir menyampaikan, Dahak menjelaskan, maksud langit terbelah kemudian lenyap
Imam Qurtubi menjelaskan firman Allah, dan apabila langit dilenyapkan, dari surat At-Takwir 11, ada yang mengartikan digulung seperti disebutkan dalam firman Allah, yaitu pada hari kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas dalam surat Al-Anbiya ayat 104, yaitu laksana menggulung lembaran-lembaran kertas beserta apapun yang ada di dalamnya. Dengan demikian lam dalam ayat ini artinya Allah. Kalimat kasyatus sakfa artinya aku mencopot atap. Dengan demikian makna kusyidhat dalam ayat di atas adalah dicopot kemudian digulung, wallahu alam, kita tidak tahu. Dan Syekh As-Sa'id menjelaskan firman Allah, dan apabila langit dilenyapkan, dari surat At-Takwir ayat 11, maksudnya yaitu dilenyapkan seperti yang disebutkan dalam firman Allah. Jadi penjelasannya di Al-Furqan ayat 25. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkan malaikat bergelombang-gelombang, yaitu, dan kemudian dijelaskan lagi dari surat Al-Anbiya 104, yaitu pada hari kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Kemudian dijelaskan lagi dalam Az-Zumar ayat 67 ini, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Dari surat Az-Zumar ayat 67. Nah, begitulah gambaran daripada padang mahsyar. Jadi banyak hal yang dapat kita petik dari gambaran padang mahsyar ini. Ada banyak yang ada 9 hal yang kondisinya di bumi seperti apa. Prinsipnya bahwa bentuk padang mahsyar kita sudah tahu, yaitu tanah putih, kemerahan, laksana, padang bersih. Dan Aisyah bertanya kepada Rasulullah, di mana manusia saat itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, dia di atas sirat. Nah, kemudian di sini ada gambaran, jadi sudah kita kesimpulannya adalah gambaran-gambaran di padang mahsyar itu banyak dijelaskan dalam surat At-Takwir dari ayat 1 sampai dengan ayat 10 ya, ayat 1 sampai 10. Jadi nanti dalam padang mahsyar itu ada 2 golongan ya, penghuni neraka dan penghuni surga. Untuk penghuni neraka itu disediakan untuk orang-orang yang fasik kecil, jadi air yang mendidih, kemudian sangat dingin dan menghauskan muka mereka. Kemudian kalau yang menghuni surga, mudah-mudahan saya dan kita semua termasuk di dalamnya, mendapatkan keridhaan dari Allah. Mereka berada dalam cahaya yang sempurna dan terang, kelas-kelas berisi penuh hal terbaik. Mereka merindukan kekasih yang merindukannya juga. Mereka dituntun menuju bukit untuk ke arah surga. Dan kondisi-kondisi yang bisa disimpulkan dari bumi pada saat padang mahsyar itu ya, di semua dalam surah Takwir, mesti matahari bulan cahaya dilenyapkan, kemudian juga bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung hancur luluh, kemudian unta gunting ditinggalkan atau tidak dipedulikan, binatang-binatang dikumpulkan, baik semua dikumpulkan, ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Maksudnya di sini ada orang-orang yang baik yang dikumpulkan dengan yang baik, yang tidak baik dikumpulkan dengan yang tidak baik. Kemudian lembaran catatan amal dibuka, dan kemudian itulah bentuk daripada gambaran bumi di padang mahsyar. Semoga kita termasuk orang-orang yang baik dan masuk dan penghuni surga. Sekian dari saya dari bab ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Saksikan video selanjutnya dari YouTube Wajib TV di Indahnya Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.